Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yadi Aprianto SPD. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Subbab 3, dinamika pelanggaran hukum. Video ini adalah video pembelajaran PPKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 12 kurikulum 2013 revisi terbaru. Pada video sebelumnya kita sudah membahas subbab 2, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload, dan silahkan cek playlist channel ini karena ada banyak video edukatif menarik lainnya. Subscribe dan share gratis, namun bisa membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Subbab 3 C, dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga diantaranya 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Menonton TV sampai larut malam. Dan 6. Bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah diantaranya 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan pelajaran guru. Dan 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. C. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya 1. Mangkir dari tugas ronda malam. 2. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. 3. Main hakim sendiri. 4. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 6. Melakukan perjudian. Dan 7. Membuang sampah sembarangan. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara diantaranya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. 4. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 5. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan 6. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tabel 2.1 sanksi dan norma dalam masyarakat. Nomor 1, norma agama. Pengertian: petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, rasul atau nabi, yang berisi perintah larangan atau anjuran-anjuran. Contoh-contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksi: tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. 2. Norma kesusilaan.
Pengertian, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh-contoh: berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi, tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan. Pengertian, norma hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh-contoh: menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi, tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum. Pengertian, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contoh-contoh: harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dan lain sebagainya. Sanksi, tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup: 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, dan B. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertentu, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Misalnya saja, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, misalnya mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain
seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, misalnya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Tidak menyontek ketika ulangan. Memperhatikan penjelasan guru. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, misalnya melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membayar iuran warga. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, misalnya bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilu, membayar pajak, membayar retribusi parkir, dan lain sebagainya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai subbab 3, dinamika pelanggaran hukum. Video terakhir dari bab 2 kelas 12. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.